Furudut tayamumi, rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum khamsatun ada 5. Khamsatun ada 5. Sebenarnya kalau dilihat di syarah, kata Imam Asy-Syarqawi rukun tayamum itu ada 7. Bi'adit turabi wal qasdi ruknaini. Dengan dihitung adanya debu dan punya tujuan untuk menggunakan debu tersebut dipakai tayamum itu masuk rukun menurut Imam Asy-Syarqawi. Tapi di sini Syekh Nawawi, maaf, saya Sumer bilangnya cuma 5. Ada 5. Debu kagak dihitung kata Syekh Nawawi lam yu'adda karena sebagaimana wudu, rukun wudu itu air kagak dijadiin rukun. Nggak ada. Yang namanya rukun wudu ya udah cuman dari niat sampai tertib. Kagak dijadiin bahwa air itu sebagai rukunnya. Alasan Syekh Nawawi gitu. Kayak ini menurut Imam Asy-Syarqawi debu itu jadi rukun untuk tayamum. Dibantah sama Syekh Nawawi enggak begitu. Wudu aja airnya kagak dijadiin rukun gitu. Makanya enggak dihitung. Jadi enggak aneh kalau misalnya ulama main bantah-bantahan, enggak aneh. Kalau mau ngelihat banyaknya perbedaan pendapat antar ulama di golongan Syafi'iyah doang, lihat aja kitab Kifayatul Akhyar. Itu banyak banget tuh perbedaan pendapat. Ada qaul sahih, ada qaul asoh, ada qaul zohir, ada qaul tahqiq, ada qaul haq, ada qaul mu'tamad, ada qaul zohir, ada qaul rojih, ada qaul marjuh. Banyak banget di situ pendapatnya. Itu sesama Syafi'iyah. Jadi nggak aneh kalau banyak beda pendapat. Maklumin aja. Khamsatun ada 5. Al-awalu yang pertama naklut turobi memindahkan debu. Naklut turobi memindahkan debu. Kalau sering baca kitab fikih, rukun tayamum tuh aneh. Kalau sering baca kitab fikih, rukun tayamum aneh. Di mana-mana yang namanya rukun, pertama itu niat. Tapi tayamum niat jadi rukun yang kedua. Tuh, tayamum beda sendiri. Salat rukun pertama niat, wudu rukun pertama niat, mandi junub rukun pertama niat, puasa niat, zakat niat, haji niat, semuanya niat. Alasannya innamal a'malu binniyat. Tapi tayamum rukun yang pertama ya naklut turab, mindahin debu. Aneh. Ya emang begitu adanya, udah ikutin aja apa kata musonif. Nggak usah ngeyel. Yang pertama naklut turabi, memindahkan debu. Ai tahwilul mutayammimi lahu, atau memindahkan debu bagi si mutayammim, orang yang akan bertayamum. Debu yang dipakai tayamum, ini kalau baca syarahnya kepanjangan, saya ringkesin. Kalau pengen tayamum, udah ngelihat debu, kemudian debunya terbang. Debunya terbang. Ya ketiup angin, karena kita misalkan tayamum di ruang terbuka, misal ada debu di meja banyak gitu, tapi di ruang terbuka, kayak misalnya di teras masjid gitu, debu. Pas kita mau pakai buat tayamum, itu debu terbang, pindah akhirnya. Tadinya saya mau tayamum, pindah ke mukanya Gilang. Itu nakluturop udah masuknya. Saya ternyata kena debu dari pinggir kanan saya. Kena debu. Itu kan pindah debunya. Bukan yang ada di depan saya, tapi yang dari samping pindah ke saya. Itu nakluturop namanya. Itu boleh dipakai buat tayamum. Sekalipun debunya yang tertiup oleh angin. Boleh. Karena debu, yang namanya debu gampang buat ketiup angin. Bagaimana kalau misalnya lagi tayamum, di tengah-tengah tayamum, baru ngebasuh muka, baru ngusap muka. Pas mau dipakai buat ngusap tangan, ternyata debunya ketiup. Itu debu apa kita kejar atau pakai sisanya atau bagaimana? Terserah.
Pakai yang ada boleh meskipun tipis. Mau nyari yang tempat lain boleh tanpa harus mengulang, tinggal terusin. Ngusap tangannya, boleh kayak gitu. Karena sifat debu naklun, dia berpindah. Kalau air jariyun, dia mengalir. Beda. Nggak bisa kita pakai air wudhu di air yang tenang. Di situ-situ doang. Nggak boleh. Jatuhnya mustakmal. Makanya air itu harus mengalir terus. Mau dari keran, mau dari sungai, mau dari laut, mau dari hujan, mau dari mata air. Kan begitu. Karena sifat air mengalir. Maka tidak boleh dipakai wudhu menggunakan air yang diam. Jatuhnya mustakmal. Begitupun debu. Debu udah ada di mana-mana dah tuh. Mau ketiup angin, mau sengaja ditiup, mau kesenggol, mau apa gimana. Begitu emang sifat debu. Makanya syarat yang pertama tayamum naklut turab. Ada pindahnya debu. Terserah. Karena nggak harus debu itu doang. Maksudnya begitu. Naklut turab. Mau pakai debu yang mana aja boleh. Karena ketiup, karena apapun itu boleh. Itu satu. Naklut turab. Naklut turab juga bisa dimaknai menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, naklut turab itu bisa dimaknai juga kita mentayamumi orang. Sebagaimana kita ngewuduin orang. Nggak bisa gerak. Orang kan diwuduin. Diwuduin. Jadi saya lagi sakit, nggak bisa gerak. Sama Gilang diwuduin tuh saya. Diusapin mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya. Nah, begitupun tayamum, boleh kita ditayamumin sama orang lain, walau kafiron di sininya. Sekalipun yang ngenayamumin kita itu orang kafir, boleh. Ausobian atau anak kecil yang nayamumin kita, boleh. La yumayizu au unsa, enggak ada bedanya sekalipun yang nayamumin perempuan. Kenapa? Orang kafir boleh, anak kecil boleh, perempuan boleh. Karena sifat tayamum itu doruroh. Kan gak ada air. Kalau misalnya kita nunggu ditayamumin sama orang lain, keburu habis waktu sholatnya. Ya udah akhirnya diperbolehkan. Ada orang kafir lewat, oh tolong dong tayamumin gue lagi nggak bisa gerak nih ditayam. Boleh kayak gitu. Nggak masalah. Ada bocah kecil sambil diajarin, boleh kayak gitu, boleh. Naklut turab, dipindahin, ditayamumin. Saya cuman diem aja. Muka saya diusap-usap pakai debu sama anak kecil misalkan, itu boleh. Naklut turab juga. Dipindahin dari orang lain kepada diri saya. Itu naklut turab namanya. Boleh yang kayak gitu. Kayak kita ngewuduin orang kan boleh. Ngemandiin aja boleh. Kalau misalnya orang lagi janabah, dia udah nggak bisa mandi, kita mandiin gak apa-apa, nggak masalah. Apalagi tayamum yang sifatnya doruroh. Yang kedua, asani, rukun yang kedua, an-niyatu, niat. Ini kalau disyarah nih, bahasa niatnya nawaitu istibahatas sholati minal hadasil asgori au akbari. Tuh, kalau disyarah. Tapi biasanya orang kita kalau niat tayamum gimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Biasanya gitu. Jadi bahasa nawaitul wudu'a, wudunya diganti pakai bahasa tayamum. Nawaitu tayammuma. Biasanya langsung lirafil hadasil asgori, tambahin dulu listibahatis sholati. Listibahatis sholati. Boleh minal hadasil asgori, boleh lirafil hadasil asgori. Boleh. Yang penting ada bahasa listibahatis sholati. Listibahah agar diperbolehkan as-sholati, sholat. Maksudnya gitu. Nawaitu tayamuma listibahati sholati liraf'il hadasil asgori, boleh. Minal hadasil asgori, boleh. Terserah. Yang penting ada bahasa tayamum. Baik.
Boleh, tambahin pakai badal minal wudu'i, fardholillahi ta'ala, biasanya gitu. Boleh kayak gitu. Namanya niat, boleh. Kayak niat itu paling unik karena Syafi'i doang yang make. Kalau jeli lagi nih, baca kitab fikih. Di antara semua niat, cuman sholat doang yang niatnya beda. Bener gak? Puasa nawaitu saumagodin. Wudu nawaitul wudu'a. Mandi nawaitul gusla. Haji nawaitul hajja. Zakat nawaitu an ukhrija. Sholat nggak pakai nawaitu, pakainya usolli. Fikih Syafi'i itu. Nawaitu pakainya fi'il madi. Aku sudah niat. Usolli, aku sedang sholat. Padahal baru niat. Pakainya fi'il mudhari. Kenapa bisa begitu? Niat. Lafaznya beda, terserah. Nggak apa-apa. Jangankan bahasa Arab, pakai bahasa daerah aja boleh. Simkuring niatan sholat. Kalau bahasa Jawa apa gimana? Saya kagak bisa tuh. Aku niat sholat bahasa Jawanya apa? Ada yang bisa? Z bisa? Hah? Agung bisa? Ah? Oh Mas Gilang, Allahu Akbar. Boleh. Ah? Kok nggak tahu? Kalau mungkin bahasa Gilang, inyong niat sholat gitu. Bisa ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak baku kok. Yang penting niat. Mau pakai usoli, pakai sholatnya ganti deh. Nawaitu sholat al maghribi, nggak masalah. Boleh-boleh aja. Tapi ada tapinya. Dari guru ke guru kita dapat ijazah niatnya begitu. Usoli. Emang dari sononya begitu dapatnya. Jadi ikutin aja gitu. Tadi masalah niat. Mau pakai nawaitu tayamum malistibahati sholah, ditambahin badalan wudu, boleh kayak gitu. Nggak masalah. Wa yajibu qarnun niyati binakli li'annahu awalul arkani. Dan wajib membarengi niat dengan memindahkan debu yang pertama. Sebenarnya bukan mindahin sih bahasanya. Kalau di bahasa yang lain itu dorbu turob. Bukan mukul. Dorbu artinya mukul sih. Apa ya? Bahasa Indonesia yang enak gimana? Kan dorbu artinya mukul ya. Dorbu turob itu bukan mukul-mukul debu. Apa ini namanya? Kalau mau tayamum diginiin apa? Ngepak-ngepak. Ngepak-ngepak. Ya ngepak-ngepak begitu maksudnya. Itu yang pertama tuh mulai. Jadi kalau di wudu pertama niatnya itu di muka, tayamum pertama niatnya pas ngepak-ngepak. Kornun niyati, apa bahasa di sini? Kornun niyati binakli, membarengi niatnya dengan cara memindahkan debu, mukul-mukulnya. Itu yang pertama. Jadi bukan pas ngebasuh, bukan pas ngusap muka, bukan. Untuk tayamum. Wa mahalun niyati awalul wajibati itu. Dan tempatnya niat adalah awal yang diwajibkan untuk diusap, yaitu mukul tadi. Naklut turob. Dah. Asalisu, rukun yang ketiga, mashul wajhi. Mengusap wajah. Mengusap wajah. Untuk tayamum jangan disamain sama wudu. Kalau wudu, ya seperti yang pernah kita pelajari, kan harus kena tuh. Segini semua tuh ya. Rambut, bahkan kalau misalnya jenggotnya tebal harus basah, kumisnya tebal harus kena air, kan begitu wudu. Makanya Syafi'iyah bilang harus 3 kali. Khawatir yang pertama nggak kena, ditutup sama yang kedua biar kena, sama yang ketiga disempurnain, kan begitu. Untuk tayamum cukup bulu-bulu luar aja yang kena debu. Jenggot tebel, jangan semuanya dikenain debu. Lah iya dong, makanya beda sama wudu. Kan jenggot tebel, dia tayamum, debu dimasukin ke jenggot semua, ya jangan begitu. Habis buat jenggot. Nggak boleh. Ya, apalagi kumis tebel. Wah, pakai debu gitu, nggak boleh. Beda sama wudu. Ya orang darurat kok, asal kena aja, asal kena usap, udah. Alis mata asal kena. Nah, rambut-rambut yang di sini nggak wajib kena debu kok. Yang penting bagian wajahnya aja.
Yang penting bagiannya wajah gitu. Beda sama wudu. Tuh kudu apik semuanya kena. Jambangnya kudu kena kalau wudu. Tapi kalau tayamum asal kena. Asal kena gitu. Apalagi ini nih, jenggot nggak harus. Yang penting dia permukaan jenggotnya udah kena debu. Kayak gitu aja. Ada kok bahasanya di situ. Wala yajibu isolut turobi ila manabiti sya'ri. Dan tidak wajib untuk meratakan debu kepada rambut-rambut yang tumbuh. Alladhi yajibu isolul ma'i. Yang mana biasanya diwajibkan untuk terkena air ketika wudu. Gitu. Bahkan walayun dabu. Enggak disunahin tuh. Bahkan enggak disunahin. Walau khofifan sekalipun bulunya itu tipis. Nggak disunahin malah. Kelima, keempat, arrobiu yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Ada penjelasannya nih, panjang banget nih. Qala Sayyidu Yusufu Zubaidi fi irsyadil anami wa kaifiyatu tayammumil mandubati kama fi rawdah ayyadu abutuna asabi'i yadihil yusra ghairal ibhami ala duhuri asabi'il yamin. Panjang. Tapi ingat bahasanya kaifiyatu tayammumi al mandubati yang disunahin amar sesuai dengan sunnah. Jadi selain apa namanya nih? Ibham apa sih? Jempol ibham ini. Karena dia kan buat apa mindahin satu bagian tangan ke sini buat sebagai penyambungnya ke sini. Tuh. Pernah praktek tayamum? Itu terus ini tangan sampai sini jempolnya disambungin, jangan putus kayak wudu. Kalau wudu kan putus. Sekali lagi tayamum beda sama wudu caranya. Kan wudu mah udah begini tuh. Habis begini kagak disambungin airnya begini kan? Tapi kalau tayamum gak boleh putus. Dia disambung. Sini sambungin jempolnya makanya goyrul ibham. Tuh. Ya, paham? Nah, yang kelima at-tartibu bainal mashataini, tertib di antara dua usapan. Nah, Gilang, praktekin Gilang. Ke depan Gilang. Enggak iya, masa gitu dong. Nih, sini nih, biar kelihatan. Praktekin. Biar kebayang. Silahkan. Siap. Dari niat Bang Haji. Boleh. Dibarengin Bang Haji niatnya ya. Ya. Ambil Upak-upak. Tayamum list lirof il hadasi asgor. Kok diketawain dulu tuh? Jangan diketawain. Ayo, iya bener. berapa kali Bang Haji? Pukul-pukul dulu debunya. Iya, pukul-pukul. Baru muka. Kalau diketawain lagi ya dijawab. Tega banget terus. Ya terus. Tangan Bang Haji ya. Tangan. Asik. Udah kan cuma itu. Tertib antara duanya. Udah paham? Kayak gitu. Coba Buya. Buya, yes. Enggak, Buya. Aduh pengen tahu ah. Buya. Cepetan, Buy. Ayo, serius. Ayo. Enggak bisa, enggak apa-apa, enggak harus serius. Buya cepetan deh. Hah? Payah ya. Adi Jabar.
Adi Jabar ayo dong. Adi, ayo. Adi dulu Adi. Telat aja. Kayak sekolah. Ya. Ya, maksudnya pukul ya. Hmm. Ambil lagi apa langsung? Buat ke tangan, ambil lagi. Nah, iya. Dari jempol benar. Ya. Buya lah payah nih Buya nih. Lihat dulu sebentar lagi nih ya, tambahin dikit lagi. Tatimah dalam syarahnya tuh, yang dalam kurung. Tatimah. Wasunanuhu, sunnah tayamum, yang pertama atas miyatu, baca bismillah. Pertama atas miyah, baca bismillah. Yang kedua, ini sunnah nih ya sifatnya. Nafdul yadaini au nafhuhuma ba'dad dorbi wa qoblal mashi. Disunahin niup kedua tangan setelah ngepak-ngepak debu sebelum ngusap muka. Sunnah. Apa tadi? Kan biasa gini. Nah, itu bahasanya. Cuman bahasanya aja di sini apa namanya? Nafdu niup, padahal ya susah mau dibahasain naklu lagi, masa nggak mungkin. Itu maksudnya yang tadi. Paham ya? Bukan ditiup begini, kalau ditiup ntar hilang lagi debunya, percuma. Itu maksudnya begitu. Ngepak baru pindahin ke muka. Sunnah. Terus sunnah yang ketiganya tawajuhu lil kiblah, menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat. Sunnahnya lagi ibtida'u mashil wajhi min a'lahu. Disunahin memulai ngusap muka dari bagian atas. Sunnah. Jadi bagian atas dulu. Kita kalau wudhu langsung ke depan muka ya. Wudhu kan langsung ke depan muka. Nah ini disunahin kalau tayamum dari atas dulu. Sunnah. Wal yadaini minal asobi'i. Kalau tangan dimulai dari jari-jari. Jari-jarinya dulu. Ya kayak tadi. Yang kayak tadi. Pasti dari jari. Bukan dari siku. Nggak mungkin kalau misalnya apa namanya tayamum dari siku dulu. Enggak. Tapi dia dari jari-jari. Tarik ke siku. Mundur lagi. Baru jari lagi. Baru ke siku lagi. Gitu. Tafriku asobihi, meregangkan jari-jari. Merenggangkan jari-jari. Jadi jangan rapat gini. Tadi Hadi Jabar tuh begitu tuh. Direnggangin jari-jarinya. Biar kena semua debu. Biar masuk. Jangan dirapetin. Tafriku asobihi. Fi kulli dorbatin, di setiap pukulan. Wanaz'ul khotimi, disunain ngelepas cincin dulu. Lepas cincin. Sunnah. Apakah ngusapnya itu harus 3 kali kayak wudhu? Enggak harus. Enggak. Beda. Di rukun enggak ada, di sunnah enggak ada, enggak ketemu. Jadi sekali aja cukup. Jadi nggak usah ragu bahwa muka itu ntar nggak kena debu dong. Nggak usah ragu. Ya orang lagi darurat kok. Pengganti dari wudhu. Nggak masalah. Nggak usah ragu. Udah kena aja pokoknya. Yakinin itu udah muka kena, tangan udah kena.
yakinin aja gitu. Termasuk jarang sih kita tayamum ya. Ya, termasuk jarang kita tayamum. Kebanyakan air. Orang-orang malah pada sampai banjir ya. Susah sih, kita jarang tayamum. Bagaimana? Baik. Nah, kecuali ya kalau dalam keadaan safar, ya beda cerita dah tuh. Kayak misalkan Opik tuh kan anak outsider suka jalan ke sono sini. Dia tayamumnya sering tuh. Sering tayamum tuh deh. Hah? Iya kalau lagi ada dulu. Lagi ada. Baik. Mm-mm. Di atas gunung mah gampang banget bilang. Nggak gampang, tergantung sampainya sih emang. Kan dari atas gunung kelihatan banget kapan di mana terbenamnya matahari. Tapi kalau nggak ada ya pakai kompas. Iya, pakai kompas, pakainya zone aja prasangka bahwa ngadep kiblatnya ke sono gitu. Yakin? Ada pakai kompas gitu. Perkara pas di bawah lah gue salah kiblat itu belakangan. Yang penting sholat aja dulu, wudhu aja dulu di situ. Syukur-syukur sih nyampe puncak gunung itu asar. Jadi enak pas terbenam matahari kita tahu arah kiblatnya. Oh arah kiblatnya ke sono, gitu. Kan kelihatan. Kalau nggak ya kompas lah zaman sekarang, nggak apa-apa. Meskipun keakuratan kompas enggak 100%, ya. Harus disepakati, kompas enggak 100%. Tapi setidaknya ada zone di situ, ada prasangka. Kalau kompas nunjukin ke sono, padahal aslinya ke sono, ya enggak masalah lah. Dalam keadaan kayak gitu di atas gunung, gitu. Enggak masalah. Iya, kalau lagi naik gunung air gampang nggak tuh buat wudhu? Gimana? Bawa air. Yang biasa buat dipakai minum, akhirnya dikorbanin buat wudhu. Oh nyisain, siapin. Ambil kalau ketemu air di sungai ambil dulu buat persiapan tuh ya. Ih, cakep. Kayak gitu benar. Naik gunung. Baru lagi naik. Nah. Dan terakhir, tazbil. Tazyil, enggak kelihatan titik. Tazyil. Makruhuhu takrirut turobi wa takrirul mashi likuli udwin. Malah makruh ternyata kalau kita ngulang-ngulang begini-begini ngulang-ngulang 3 kali itu makruh malah. Tazil tuh di atas faslun mubtilati tayamum. Makruhuhu takriru turobi wa takrirul mashi. Ngulang-ngulang ngusap muka, ngusap tangan 3 kali malah makruh. Jadi sekali udah cukup. Kayak gitu. Jangan boros-boros banget. Beda orang lagi wudhu aja kalau misalnya boros pakai air itu masuknya makruh kok. Lebih dari 3 kali. Misalnya 5 kali, 7 kali itu makruh, nggak boleh. Nah ya, emang kudu dipraktekin tayamum. Cuman kita alhamdulillah ya, cakep banget emang tanah kita. Nggak kekurangan air. Cakep. Kecuali emang keadaan tertentu, naik gunung, dalam kendaraan, segala macam. Beda ada ceritanya. Udah, ada lagi? Cukup? Cukup. Tartib mashatain. Hmm. Dah. Allahu a'lamu bishawab wa ilaihi marju.
ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna hayatana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ya dal arsyil majid ya fa'alal lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan kasiran wa rizqan mubarakan. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa durriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilul li kulli khair wa mu'til li kulli khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.